Yang saya hormati, ini saya melaporkan dulu ada perubahan lini masa. Kalau yang dulu teman-teman sudah lulus ya di ujian pertama kemarin, ini ada masa sanggah sudah selesai. Nah, ujian kedua kemarin baru terlaksana dan perengkingan pengumuman masa sanggah pemberkasan yang lulus ujian pertama daftar ulang ujian pertama itu di November nanti. Tanggalnya belum bisa saya sampaikan ya semuanya karena ini masih sedang kita rencanakan tanggal untuk seleksi kedua. Tapi kira-kira sudah dimulai di minggu ketiga November. Nanti begitu sudah ada kepastian, saya akan umumkan pada teman-teman semuanya kapan ujian memilih formasi tahap kedua itu bisa dimulai. Kemudian ujian tahap kedua itu akan dilaksanakan kira-kira itu di awal Desember. Tanggal tepatnya segera akan saya laporkan kepada Bapak Ibu guru semuanya. Jadi ujian ketiga dimungkinkan di awal. Digeser di tahun depan. Jadi ujian kedua ini akan dilakukan di bulan Desember, kemudian nanti pemberkasan dan seterusnya di akhirnya. Pengumuman itu berada di akhir Desember, nanti ujian ketiga itu ada digeser di tahun berikutnya. Ini ada perubahan lini masa karena dinamika yang ada di masyarakat yang harus kita akomodasi itu cukup besar. Jadi kalau kita bicara ideal itu mungkin lulusannya tidak terlalu banyak, lalu ada dinamika masukan berbagai aspirasi itu yang menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan berbagai perbaikan terkait dengan mekanisme berikutnya. Itu teman-teman kalau melihat bahwa ada kemunduran dan lain sebagainya, itu yang kita mengantisipasi berbagai masukannya, aspirasi baik dari Komisi 10, dari Asosiasi Guru 3-5 tahun plus, asosiasi guru honorer dan berbagai asosiasi lain, organisasi-organisasi profesi itu kan mengajukan berbagai macam aspirasi. Bapak Ibu yang saya hormati, jadilah formasi kita di tahun ini dari perhitungan kebutuhan Kemendikbudristek 1.002.000 dan itu sudah dituliskan dalam undang-undang APBN terkait dengan penggajiannya. Namun kalau tadi pagi atau sejak semalam itu di IG saya banyak pertanyaan. Saya minta bersungguh-sungguh untuk belajar, tetapi ada yang mengatakan buat apa bersungguh-sungguh belajar kalau formasi tidak tersedia, Kemendikbud tidak menyediakan formasi. Saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru semuanya bahwa formasi kebutuhan Kemendikbud itu sudah dihitung sesuai dengan data di Dapodik, ketidaktersediaan guru, rasio guru, distribusi guru. Jadi ada juga yang numpuk di sekolah negeri, guru-guru yang PNS, dengan memperhitungkan berbagai hal tersebut, maka kebutuhan formasinya 1 juta. 1 juta yang kita ajukan kepada Menpan RI. Namun dalam saat ini Menpan tentu menginginkan ajuan itu dari daerah. Dari daerah itu karena yang mengetahui perhitungan kebutuhan dari Kemendikbud itu sebagai bahan analisis, lalu yang pasti tahu sekali berapa kebutuhannya adalah daerah BKD, maka BKD yang mengusulkan kepada Menpan. Dan usulan itu ternyata tidak semua daerah mengusulkan, tidak semua daerah mengusulkan sesuai dengan kebutuhan, dan tidak semua daerah mengusulkan. Ada 2 provinsi yang tidak mengusulkan, Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Utara. Yang lain-lain mengusulkan, tetapi tidak sama. Sehingga hasil ini sebenarnya Bapak Ibu perlu tahu bukan dari Kemendikbud, tapi formasi yang tersedia ini adalah usulan dari daerah yang sudah dikonfirmasi oleh Menpan. Berbagai pertimbangan ya, mungkin daerah mempertimbangkan kekuatan anggarannya, mempertimbangkan banyak hal sehingga usulannya tidak sama. 50% saja hasil perhitungan Kemendikbud yang masuk. Jadi jadilah 506. Jadi 506.000 formasi itu kalau kita lihat proses sampai ada formasi itu bukan dari Kemendikbud. Kemendikbud mengusulkan kebutuhan, Menpan itu memfasilitasi dengan mempertemukan BKD apakah perhitungannya dari Kemendikbud itu sama dengan yang ada di daerah, maka terjadilah formasi itu sebenarnya usulan daerah. Nah, Bapak Ibu, bagaimana dengan kondisi sekarang? Probabilitas Bapak Ibu menang dalam usulan berapa kesempatan yang boleh, yang masih ada, kira-kira seperti ini. Formasi yang tersedia itu 506.000 ya. Pelamar yang terdaftar di dalamnya lulus administrasi itu 925.637 seluruh Indonesia.
Ujian tahap 1 itu ujian tahap 1 itu 629.501 ya, 501. Kemudian 68% saja yang berhak untuk ujian tahap 1. Tahap selanjutnya ditambah 296.136.000. Dari 629.501 itu, formasi yang dilamar itu 326.478. Jadi yang berhak ikut ujian tahap 1 itu adalah guru kriteria 1 dan 2. 1 guru honorer sekolah negeri, 2 K2 yang terdata di database BKN. Guru swasta dan lulusan PPG belum bisa ikut di ujian tahap 1 ini. Formasi yang dilamar itu dari semua tersedia formasi itu baru 326.478. Ada formasi yang kosong yang tidak dilamar tahap 1 cukup besar, 36%. Yang siapa saja yang tidak mau itu yang daerah terpencil, Nias Utara, Halmahera Utara, Barito, Timur Tengah Selatan, dan seterusnya seperti yang ada di layar. Lalu kalau kita lihat seperti ini, presentase formasi yang dilamar, itu sisa formasi kayak di Jawa Tengah misalnya, Jawa Tengah, itu yang dilamar 73, sisa formasi masuk 27%. Tetapi yang 73 ini belum semuanya terambil di ujian 1 ya Bapak Ibu ya. Lalu selanjutnya, bagaimana dengan hasilnya kemarin? Ini ya, saya sampaikan nih. Hasil yang kemarin itu lulus dengan, kalau kita menggunakan nilai ambang batas sesuai dengan Kemenpan 1127, seluruh Indonesia nih saya laporkan, yang lulus itu baru 90.836. Itu yang lulus dan dapat formasi. Sedangkan ada yang lulus passing grade, ini yang sedang kita pikirkan apa solusinya bagi mereka. Lulus passing grade kalah ranking karena memang situ formasinya terbatas, orang yang melamar banyak. Itu 36.487. Perlu Bapak Ibu ketahui, yang kalah ranking ini bukan yang sekolah induk yang ada guru yang linear. Jadi kalau misalnya ya di Wonogiri, SMP 1 Wonogiri, itu ada guru formasi untuk matematika 3 orang. Ada formasi untuk matematika 4. Ya, 4. Sedangkan guru yang mempunyai yang linear untuk mengajar matematika 3. Gitu ya. Ini perhatikan baik-baik karena ini yang sering sanggah itu yang disampaikan. Di SMP 1 Wonogiri ada formasi 4 untuk guru matematika. Guru matematika guru yang linear melamar untuk matematika 3, yang eligible untuk melamar matematika 3. Jadi 1 ini ada sisa ya, karena di situ memang hanya 3 yang memenuhi syarat untuk melamar matematika. Sementara di Wonogiri ada 4. 3 orang ini hanya bersaing dengan dirinya sendiri. Tidak disaing oleh siapa-siapa. Oh gitu ada dalam Permenpan RI nomor 28. Jabatan yang sudah dilamar tidak boleh dilamar orang lain. Itu sebenarnya untuk memberi kesempatan pada guru yang bersangkutan tidak bersaing dengan siapapun, hanya cukup lulus passing grade saja, gitu ya. Hanya cukup lulus passing grade karena memang memberikan afirmasi bagi guru di sekolah negeri untuk melamar di jabatan itu. Paham ya? Lalu ada yang nanti ini bicara sanggah nih. Lalu ada yang satu guru matematika tadi boleh dilamar oleh orang lain. Guru negeri lain di sekolah lain yang sekolahnya tidak buka lowongan matematika. SMP 4 misalnya, dia bukanya itu Penjas, seni budaya Penjas, kemudian IPS. Ya itu saja. Matematika dia tidak buka, tapi ada guru honorer matematika di situ. Juga di SMP 5, SMP 6, SMP 7, sama kasusnya dengan SMP 4 tadi. Maka guru-guru ini melamar satu posisi di SMP 1 tadi matematika. Berarti ada 10 orang guru matematika yang melamar, yang dilamar berapa tadi? 1. Ya kan? Nah 1 inilah yang kemudian mereka pintar-pintar namanya guru matematika ya, pintar-pintar kan? Pintar-pintar, tetapi tetap kan yang diambil harus 1. Mungkin 10-10-nya ini saking pintar-pintarnya guru Wonogiri ini semuanya lolos passing grade. Ya, lolos passing grade. Tetapi kan tetap yang diangkat 1 kan ya Bapak Ibu. Nah, 1 inilah yang kemudian dia
menjadi guru di situ, dan yang lain yang 4 kalah ranking. Ya kalah ranking, inilah dia. Jadi dia itu kenapa harus begitu? Ya karena diatur dalam Permenpan RB bahwa memang yang tertinggi dulu, setelah tertinggi yang linear yang di situ dulu, yang kedua di ranking, yang terbaik di ranking begitu. Lalu ada pertanyaan, kok yang guru luar yang lolos saya enggak gitu ya. Mungkin setelah afirmasi enggak tahunya guru-guru yang dengan afirmasi 10-nya yang bawah ini, guru yang di luar tadi nilainya bisa lebih kecil daripada yang ada di sana, di yang tadi 1, 2, 3. Tetapi memang jadi yang lolos kok malah guru luar gitu ya. Karena tadi dia tidak hanya memperebutkan sisa formasi, barangkali nanti dilihat nilainya dengan guru induknya, yang guru luar itu lebih rendah, dia lolosnya karena bukan murni, tapi lolosnya karena ada penurunan NAB afirmasi ini. Ya kan, kalau dilihat skor murninya mungkin guru luar tadi lebih rendah daripada yang guru negeri yang tidak lolos tadi. Tetapi karena dia dapat afirmasi sehingga dia memenuhi, kok malah guru luar yang lolos, guru dalam tidak. Yang dilebut tadi formasi yang berbeda. Itu yang sanggah yang banyak sekali pertanyaan yang tidak dimengerti, mengapa guru luar bisa masuk sementara saya malah tidak lolos, karena yang ada di situ kan harus lolos passing grade dulu dan hanya bersaing dengan diri sendiri. Keadaan ini yang banyak sekali pertanyaan yang saya tidak mungkin bisa menjawab satu-satu. Tapi kira-kira itu, dan ketika dijawab sanggah pun nggak terima karena memang belum mendapat jawaban seperti yang saya sampaikan ini, tidak paham. Jadi kalau kita lihat yang ini lulusnya 90.836 saja, ya kan? Kok kecil ya, waktu kita mau umumkan kecil sekali nih, sayang kesempatan ujian susah-susah kecil. Sedang yang kalah ranking adalah ini. Nah yang ini kita kan memberi apresiasi pada guru yang sepuh, yang umurnya di atas 50. Nah ternyata yang ini alhamdulillah 90.000 itu 3.810-nya adalah guru senior yang umurnya di atas 50. 14.000-nya adalah K2. Di antara ini berarti sisanya di bawah 50 ya. Lalu setelah itu kita pikirkan apa yang bisa kita kerjakan untuk memberikan apresiasi untuk guru yang sudah berumur 50 ke atas. Ya kan? Lalu sebelum ini diumumkan ke publik, lalu kita buatlah rapatlah dengan Panselnas sehingga memberikan afirmasi kepada guru yang berumur 50 tahun ke atas, itu kompetensi teknisnya dianggap sudah paham. Jadi 100 untuk kompetensi teknisnya. Tetapi dan kompetensi manajerial sosiokultural dan wawancara diturunkan 10 poin. Itu untuk umur 50 ke atas. Sehingga dengan ada afirmasi itu luluslah nambah 4.532 guru di atas 50 tahun. Namun meskipun lulus sebesar ini 3.803-nya kalah ranking karena memang yang tadi saya ceritakan kasus yang nomor 1. Belum cukup sampai di situ, lulusannya belum banyak, sisanya semuanya tanpa kecuali kan semua berhak mendapatkan penghargaan, maka diturunkanlah NAB teknisnya 10 poin, 10% atau 50 poin lagi, sehingga makin banyak yang lulusnya 77.961, namun kalah ranking lagi 53.628, sehingga lulusan pada saat prasanggah setelah ada NAB baru, Kepmenpan yang baru, dengan menurunkan afirmasi tadi, itu jadi tambah dari 90.000 menjadi 173.000. 173.000 itu sudah alhamdulillah 53,7% dari formasi yang tersedia yang dilamar saat itu. Namun Bapak Ibu tenang saja karena total ini adalah baru 34,2% dari seluruh formasi yang tersedia. Jadi ujian kedua ini memperebutkan sisa formasinya 66%-an, ya 66%-an. Ini yang saya sampaikan kondisi yang saat ini bahwa masih ada 66% yang akan Bapak Ibu rebut lagi di ujian kedua dan ketiga, gitu ya. Jadi yang kita melihat di sini ada perubahan-perubahan dengan afirmasi yang diberikan. Mengapa ada afirmasi penggolongan umur itu tidak bisa diakomodir? Itu adanya di Permenpan.
Misalnya kan ada aspirasi masyarakat buat dibedakan antara yang pengalamannya 20 tahun ke atas, 15 sampai 20, 10 sampai 15, itu tidak bisa diakomodir. Karena itu harus ganti permenpannya. Dan itu yang pertama. Yang kedua, data Dapodik yang menjadi pokok asal kita melakukan seleksi ini, itu berdiri baru tahun 2015. Jadi report Bapak Ibu guru terkait dengan masa kerja itu tidak ada di Dapodik. Itu hanya berdasarkan pengakuan saja. Nah, pengakuan itu pas sanggahnya pasti akan banyak, karena sanggah sekarang pun banyak sekali perubahan data, dan itu disetujui oleh kepala sekolahnya, hanya untuk membantu guru-guru tersebut agar bisa tambah afirmasi. Jadi kita ingin yang lebih transparan, akuntabel, hanya data yang ada di dalam Dapodik, sehingga afirmasi itu diberikan pada semuanya saja. Yang penting 3 tahun berturut-turut ada di Dapodik, maka dia dapat afirmasi. Nah, ini kemarin setelah data prasanggah jumlahnya sekian ini, lalu Bapak Ibu kenapa kita dalam Permenpan diberi kesempatan bagi yang tidak puas dengan hasil yang diperoleh, ada mengajukan sanggah untuk melakukan sanggah terhadap pengumuman hasil seleksi. Hasil administrasi sudah, itu hanya 5 saja orang yang gugur administrasi setelah melalui sanggah. Dan ini pun ada jika hasil itu tidak sesuai dengan yang terjadi di lapangan atau dengan kondisi fakta Bapak Ibu sendiri, itu boleh melakukan sanggah. Setelah itu bukan untuk orang lain, tapi untuk dirinya sendiri. Kalau mengajukan sanggah, kenapa dia yang lulus, kan bukannya dia A, dia B, dia C, itu bukan. Sanggah itu untuk diri sendiri saja. Jadi itu sebenarnya intinya fokuslah pada diri sendiri, jangan lihat orang lain ya. Supaya berkah lah, itu fokusnya diri sendiri. Kan orang lain itu yang kita sudah melakukan identifikasi dan verifikasi data yang sangat rumit, sangat lama, sangat hati-hati, supaya tidak ada satupun yang dirugikan dengan keadaan ini. Maka waktunya butuh waktu untuk melakukan verifikasi satu-satu. Gitu setelah sanggah itu kita cek satu-satu manual ya, karena memang kan mereka mengajukan berkas untuk sanggah. Nah, hasil sanggah ini menjadi perubahan konfigurasi lulusan. Kalau tadi itu ada yang lulus menjadi tidak lulus, ada yang lulus menjadi tidak memenuhi syarat, Bapak Ibu. Siapa yang lulus menjadi tidak lulus ya karena setelah sanggah itu ada yang diterima, sehingga menggeser mereka yang sudah di sekolah itu yang tadi ranking tadi lulus menjadi kalah ranking. Itu terjadi perubahan, ada penambahan yang lulus sekitar 400 orang. Sehingga dari yang semula lulus murni 91.000, lulus 90.000 menjadi 91.000, kalah ranking menjadi bertambah, karena otomatis dia menggeser yang lulus tadi. Kemudian yang afirmasi 10 yang 4.000 ya menjadi tambah, menjadi berkurang karena tadi ada perubahan konfigurasi, kalah rankingnya juga berubah. Ya kan, rankingnya berkurang, ini menambah. Kemudian yang vegetanisme dari 77.900 menjadi 7.667, kalah rankingnya turun. Nah, Bapak Ibu, ini hasil sanggah ini ada yang dari menjadinya itu lulus menjadi tidak lulus, lulus menjadi tidak memenuhi syarat. Lulus menjadi tidak lulus itu karena kalah ranking, karena sebagian besar karena kalah ranking. Sedangkan yang lulus menjadi tidak memenuhi syarat untuk ujian 1 itu sebagian besar adalah guru swasta yang ikut guru di swasta yang seharusnya baru eligible di ujian kedua, dia mencoba untuk ikut ujian pertama. Sehingga itu yang ada 1.000-an lebih, 1.500-an yang menjadi TMS. Lalu kenapa kok skornya jadi 0? Itu banyak pertanyaan. Saya kan lulus saat itu, kok jadi 0? Ada yang lulus menjadi TMS, ada yang lulus menjadi yang tidak lulus menjadi TMS. Skornya karena secara peraturan sudah tidak sah mengikuti ujian 1. Tertuang dalam Permenpan, sehingga skornya pun dianggap tidak ada. Kenapa jadi 0 itu ya? Kenapa yang dia masih menjadi tidak lulus, masih menjadi skornya itu bisa dipakai untuk kedua nanti, pembanding di kedua? Karena yang tadi itu TMS itu beda dengan tidak lulus. Karena seharusnya memang tidak boleh. Ada yang masih belum S1, belum D4, dia ikut. Ada juga yang
guru swasta. Yang harus dipahami ya, mengapa 0 itu bukan karena sistemnya salah riset, tetapi memang TMS. TMS itu prosesnya pun salah, hasilnya pun pasti tidak ikut, gitu ya. Nah itu kira-kira Bapak Ibu terkait dengan perkembangan seleksi ujian kompetensi 1 dan persiapan untuk ujian kompetensi 2. Saya tidak menyampaikan soal yang dipakai untuk ujian kompetensi 2 itu set yang berbeda tapi kualitasnya sama. Jadi kita punya set soalnya banyak, itu yang nanti akan diacak dipakai di ujian kedua. Kurang lebih substansi, tingkat keberatannya, tingkat kesukaran, daya pembedanya sama. Tidak ada penurunan kualitas soal. Semua afirmasi masih digunakan di ujian kedua. Semua penurunan NAB yang kemarin diperbaiki melalui Menpan juga masih digunakan. Silakan siap-siap Bapak Ibu, tetap semangat ya, jangan mengeluh terus, tetapi kesampingkan dulu semua keluhan, tetapi yang paling diutamakan adalah kesiapan fisik dan mental untuk ujian kedua. Jadi tidak ada gunanya terus mengeluh, menghujat dan mengomel-omeli orang. Yang penting itu tetap hasil ujian, ya, apapun itu. Kalau memang ada ketidakpuasan, silahkan. Itu nanti bisa disampaikan melalui saluran-saluran yang resmi. Kalau untuk NAB, untuk semuanya itu di Panselnas ya. Kalau di Kemendikbudristek ini hanya menyiapkan penyelenggaraan ujiannya. Jadi panitia ujian ini bukan hanya Kemendikbud, tapi penyelenggara ujiannya untuk ujian seleksi ini semua ada di Kemendikbud, tetapi semua keputusan tentang nilai ambang batas, afirmasi, perubahan mekanisme itu adanya di Panselnas. Demikian Pak materi dari saya, semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Jika ada pertanyaan, dipersilahkan nanti dalam forum diskusi. Waktu saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Profesor Dr. Nunuk Suryani, Magister Pendidikan, yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan info-info penting lainnya. Kehadiran Ibu mendapatkan apresiasi dan antusias yang luar biasa dari GTK di seluruh Indonesia. Izin kami sampaikan Ibu, peserta Zoom ini sekitar 900-an peserta Ibu. Semuanya terdiri dari GTK di seluruh Indonesia. Di antaranya ada Kalimantan Tengah, Lombok, Cilacap, Cirebon, Banten, Sumatera Utara, Malang, Bandung, Yogyakarta, Singkawang, dan beberapa kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, serta daerah-daerah lainnya. Tentunya hal ini sangat bermanfaat bagi kami semua dan akan membawa secercah harapan untuk teman-teman GTK Kabupaten Wonogiri pada khususnya dan teman-teman GTK di seluruh Indonesia pada umumnya. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, luar biasa sekali pemaparan materi dari Profesor Nunuk. Bagi yang ingin menyampaikan pertanyaan, langsung saja dengan menyampaikan dengan raise hand atau menuliskan pertanyaan di kolom chat Zoom meeting ini. Beri kesempatan untuk 3 penanya pertama. Monggo Bapak Ibu. Ya, di sini ada Bapak Iwan. Monggo kami persilahkan Bapak Iwan, silahkan memperkenalkan diri terlebih dahulu, kemudian menyampaikan pertanyaan kepada Ibu Nunung. Selamat pagi Bu Nunung, bersama teman-teman semuanya. Mohon maaf, tidak bisa terlihat karena faktor Bapak yang penting suaranya merdunya sampai iya. Sinyal kalau pakai yang bisa nyetlikan ini Bu Nunung kan hari Minggu. Terima kasih atas waktunya. Ada beberapa 3 pertanyaan berkaitan dengan pemerintah daerah itu bingung dengan DHU. Penggajian kita itu nanti maksudnya lewat situ kalau bisa. Ini kalau usulan aja kalau bisa itu nanti gajinya disendirikan Ibu antaranya P3K sama di kegiatan DHU lainnya. Karena pendidikan kan apa ya, yang membutuhkan dana yang luar biasa.
yang terputus. Yang kedua berkaitan dengan teman-teman kita yang sudah lulus passing mendapat formasi yang belum tadi disampaikan berharap dia dapat pemerintah daerah mempunyai rasa khawatir lah, ini saya membuka formasi banyak sesuai dengan kebutuhan, nanti siapa yang membiayai. Kalau bisa tertulis saja lah, harapan saya tertulis betul-betul itu bisa pemerintah daerah yakin. Sampai saat ini kemungkinan banyak pemerintah daerah belum yakin. Ini penggajiannya lewat siapa? Takutnya nanti kalau itu anggaran daerah terpotong untuk penggajian kami sebagai P3K gitu. Yang selanjutnya terima kasih Bu Nunu, saya juga ikut lolos di tahap 1 berkat teman-teman semua IGI, teman-teman yang lain, beberapa komunitas itu saya K2 termasuk lolos di tahap 1. Mungkin hanya itu saja, terima kasih Bu Nunu, bisa dilanjut, monggo. Ibu Nunu, apakah mau menjawab langsung pertanyaan dari Bapak Iwan? Apakah Saya jawab nanti kalau ada pertanyaan yang sama untuk tidak ditanyakan lagi ya untuk teman-temannya berikutnya. Jadi terkait dengan penggajian itu P3K itu adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, pemberi kerjanya adalah kepala daerah. Jadi bukan menteri ya, bukan kementerian. Jadi disebut dengan P3K itu antara penerima dan pemberi kerjanya itu pemerintah daerah. Karena pemerintah daerah maka gajinya harus melalui DAU, dana alokasi umum. Dana alokasi umum itu diperoleh melalui dana transfer umum yang diberikan oleh pemerintah pusat. Jadi sebenarnya itu gajinya memang APBN, tetapi mekanisme penggajian guru P3K dan seluruh P3K daerah itu melalui dana alokasi umum yang sudah tertulis di situ di dalam peraturan undang-undang APBN. Kalau undang-undang APBN yang kemarin sudah dibaca untuk tahun 2021, RUU APBN 2022 saya sudah melihat itu sudah dituliskan di situ. Ada earmark itu hanya boleh dicairkan untuk kepentingan itu, earmark untuk beberapa hal, antara lain gaji P3K yang mempertimbangkan seleksi, kemudian juga untuk gaji P3K yang mempertimbangkan seleksi, kemudian untuk pemulihan ekonomi dan penanganan COVID. Pemerintah daerah memang harus pandai untuk membagi, jadi tidak ada kamar-kamar khusus dari yang di earmark itu. Nah, untuk tahun 2022 semestinya setiap pemerintah daerah sudah mempertimbangkan berapa orang ASN P3K yang akan diangkat dan diperhitungkan gajinya. Sedangkan untuk tahun ini paling tidak kan tinggal 1 bulan ini saja, gitu ya. Itu sebenarnya ada yang 15 triliun yang di-earmark untuk kepentingan itu tadi. Tapi berdasarkan audiensi dengan beberapa pemerintah daerah yang datang ke Kemendikbudristek IGTK, sebagian anggaran sudah digunakan untuk kepentingan lain. Jadi begitu yang harus diketahui. Memang sudah disepakati dan Bu Menteri Keuangan sendiri yang sudah menyampaikan pada saat peluncuran seleksi ASN P3K kemarin ya Pak ya, seperti itu. Kemudian yang kedua terkait dengan yang sudah lolos passing grade tetapi belum mendapatkan formasi, kami sedang memikirkan apakah yang bersangkutan kebijakan baru terkait dengan hal ini. Ini nanti akan disampaikan pada saat menjelang pengumuman pembukaan formasi seleksi tahap kedua. Tapi sebenarnya begini, dalam setiap persaingan itu pasti ada pemenang. Itu namanya ujian. Ya. Kalau dalam setiap ujian itu ada rankingan dimanapun adanya, gitu ya. Dan itu diatur dalam peraturan Permenpan untuk semuanya. Jadi kalau guru ini kemarin Kemendikbudristek melakukan 3 kali, itu memberikan kesempatan pada guru-guru untuk lebih banyak untuk dapat mencoba. Kalau sekarang belum lulus, mungkin ada pertimbangan psikologis atau hal lain, maka diberi kesempatan kedua dan ketiga. Sedangkan untuk P3K yang jagung yang lain tidak ada, hanya 1 kali itu sudah menentukan nasibnya. Mekanismenya sama persis, jadi ada perankingan.
Jadi kalau kita lihat ada orang yang sama-sama bagus, tentu kan diambil yang terbaik. Itu sebuah mekanisme yang wajar. Dan kalah ranking, meskipun dia di CPNS itu sudah terjadi seperti itu. Itu hanya sebuah pengertian saja kepada Bapak Ibu guru bahwa dalam sebuah perebutan satu jabatan itu kan semuanya harus mempertimbangkan mana yang terbaik ya. Dan nanti untuk supaya dia berlaga lagi di berikutnya, skornya masih boleh digunakan loh. Jadi kalau nanti pendaftaran kedua, mereka yang sudah punya skor yang bagus, jika melamar ke jabatan yang sama, itu masih bisa dipakai tanpa harus ikut ujian. Tapi kalau melamar jabatan yang berbeda, kan berarti kan uji kompetensinya beda ya. Itu harus ikut ujian. Jadi menurut saya mereka yang sudah lolos passing grade, tetapi kalah ranking, itu harus dipahami terlebih dahulu bahwa itu sebuah mekanisme yang biasa dalam sebuah seleksi. Kalau seleksi itu kan pasti menilai yang terbaik, kan begitu Bapak Ibu. Kalau misalnya, dan tidak hanya passing grade batasnya, karena batasnya pasti yang terbaik, karena kan dalam ikut seleksi banyak sekali orang pintar yang berlaga. Orang pintar yang berlaga itu pasti semua lolos passing grade, jadi bisa jadi passing grade-nya memang rendah sehingga orang banyak masuk, sehingga setelah itu akan dipilih mana yang terbaik. Yang kalah ranking itu hal yang wajar. Meskipun itu hal yang wajar, kami juga memikirkan yang terbaik lah buat mereka Bapak Ibu guru yang sudah kalah ranking, karena ini agak beda dengan persaingan CPNS. Kalau CPNS kan memang beliau-beliau atau mereka-mereka yang ikut itu adalah orang-orang fresh graduate, sedangkan ini adalah Bapak Ibu guru yang sudah bekerja, hanya penempatan saja disesuaikan. Seperti itu Bu, jawabannya dari saya. Terima kasih. Ibu moderator, waktu saya kembalikan. Ya, terima kasih Ibu yang sudah memberikan jawabannya dengan sangat gamblang. Dan di sini masih ada yang ingin bertanya. Ternyata banyak sekali yang ingin bertanya, Ibu. Sini saya beri kesempatan kepada Ibu Resnaning Puji Astuti. Monggo Ibu, silahkan menghidupkan mikrofonnya dan langsung bertanya kepada Ibu Nunu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nunu. Ya Bu. Sebenarnya saya sudah ikhlas dengan hasil tes tahap 1. Cuma gini Bu, saat pengumuman kedua ya, pengumuman kedua itu yang swasta kan dinolkan, yang dapotiknya double dengan swasta dinolkan. Tapi yang dapodik terus double dengan Kemenak kok tidak gitu loh. Hanya itu saja yang saya tanyakan Bu. Ya, kalau Kemenak itu punya kebijakan dari Kemenak sendiri Bu. Karena kalau ya Kemenak itu ada peraturan Menteri Agama yang mengatur terkait dengan pengadaan guru, pembinaan, pengembangan dan semuanya ada di Kemenak. Jadi untuk Kemenak kebijakannya di Kemenak. Dari Kemendikbud itu di Kemendikbud. Jadi maka Kemenak itu usulannya hanya sedikit sekali. Itu ya Bu ya. Itu saja. Jadi ada beda kebijakan di dalam hal ini. Ibu dari swasta ya Bu ya? Halo. Nampaknya ada kendala sinyal mungkin Bu. Terima kasih Ibu. Dan di sini ada pertanyaan dari peserta Ibu. Silakan. Misalkan bahasa Inggris formasi kita ini tinggal 1. Bagaimana jika yang mengikuti tes tahap 2 semuanya bisa passing grade? Maksud optimalisasi formasi tadi bagaimana Ibu? Mohon penjelasannya. Jadi begini, optimalisasi itu ada di tahap 3. Makanya kalau itu pertanyaan yang bagus tuh sebagai perumpamaan. Bahasa Inggris itu ada 40 gitu kan ya. Kemudian ininya kan 1, gitu kan ya. 1 masih yang direbut dan dari 40 itu 35 atau 30-nya lolos bahasa Inggris. Jadi kalau tadi itu ada 90 total, ada 93.000 orang yang lolos tapi kalah ranking. Itu nanti kan terjadi sama ya Bu. Jadi otomatis yang kalah ranking ini tidak akan mendapat formasi. Dia lulus tapi tidak lolos. Begitu kan hasilnya? Lulus tapi tidak lolos. Nah, di tahap 3
optimalisasi itu ujian kedua kan masih di satu kabupaten atau wilayah kewenangan. Misalnya Kabupaten Wonogiri itu hanya SD SMP itu bisa pindah antara SD SMP milih. Kecamatan mana ya, kalau Wonogiri lah antar kecamatan itu boleh pindah milih ya. Milih antar sekolah, antar kecamatan, bisa antar di dalam satu kewenangan kabupaten. Sedangkan provinsi itu kabupaten, misalnya guru SMA Kabupaten Karanganyar bisa milih SMA Kabupaten Wonogiri, SMK di Sragen itu kabupaten, itu satu kewenangan di dalam kabupaten. Itu ya, itu untuk ujian kedua. Jadi masih boleh milih antar sekolah, antar jabatan dalam satu kewenangan. Sedangkan di ketiga itu boleh milih di luar daerah kewenangan. Dan jika nanti tadi saya gambarkan ada 180.000 yang milih, itu optimalisasi. Jadi jika mau tetap menjadi PNS ASN P3K tahap ini, bisa memilih formasi-formasi yang masih kosong itu tadi. Optimalisasinya di sana. Apakah mau di Nias ataukah mau di Papua mudah tentu untuk orang Papua, Maluku, Tanimbar, itu yang disebut dengan optimalisasi. Nah, optimalisasi itu masih di ranking lagi. Kan ada yang lulus 10, yang dibutuhkan 5 ya ranking dari nilai tadi, meskipun tidak lolos di ujian ini, di optimalisasi sebenarnya masih sama, lolos passing grade, di ranking lagi. Begitu Bu, itu diatur dalam Permenpan RI. Iya, terima kasih Ibu. Kemudian ini ada pertanyaan lagi Bu di kolom chat. Izin bertanya Ibu Nunu, untuk tahap 2 apakah induk dan non induk masih diberlakukan seperti tahap 1 sesuai dengan Permenpan? Ya, jadi mohon penjelasannya Ibu. Ya, terima kasih. Jadi kalau aspirasi dari masyarakat sih memang untuk yang induk itu masih dikunci lagi di tahap 2. Namun itu kan berlawanan dengan Permenpan ya. Kalau Permenpan itu mulai ujian kedua itu mulai jadi persaingan bebas, gitu kan? Itu di Permenpan. Rupanya upaya kita untuk memberikan kesempatan lagi induk itu belum bisa diterima untuk ujian sekarang. Jadi tahap 2 masih mengikuti mekanisme yang ada di dalam Permenpan RI, bahwa setiap jabatan bisa dipilih oleh siapapun dalam daerah kewenangan yang sama, terbuka untuk umum. Untuk kriteria melamar 1, 2, 3, 4. Jadi ada 1 itu guru honorer sekolah negeri, 2 guru K2, 3 guru honorer sekolah swasta, 4 lulusan PPG yang belum mengajar. Ada 4 kriteria itu boleh milih dimanapun dalam satu kewenangan, Mbak. Itu untuk ujian kedua. Iya, terima kasih Ibu. Kemudian kami buka kembali pertanyaan. Ada yang sudah raise hand. Di sini ada Ibu Junita. Silakan Ibu Junita untuk menghidupkan mikrofonnya dan langsung bertanya kepada Ibu Nunu. Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Selamat pagi. Yang mau saya tanyakan di sini, saya ujian tahap 1 ya Bu, kemarin itu saingan saya setelah saya selidiki ternyata adalah guru swasta Bu. Saya melakukan sanggah, tapi sanggah saya itu jawabannya berlawanan dengan apa yang saya sanggahkan Bu. Padahal saya sudah upload bukti-bukti yang diberikan. Nah, saya jadi pertanyakan teman saya yang lain yang ternyata temannya saingannya adalah guru swasta, nilainya dinolkan, tapi beberapa dari kami yang ternyata saingannya juga adalah guru swasta, yang jelas-jelas dia saat ini sudah tidak mengajar di swasta. Kenapa kami tidak diperhatikan gitu Bu? Ada beberapa, tapi beberapa yang lain nilainya kan dinolkan seperti yang ditanyakan oleh rekan yang lain tadi ya Bu ya. Apakah karena kami tidak memiliki sertifikat pendidik, jadi kami tidak dilihat sanggahannya Bu? Seperti itu pertanyaan dari saya. Terima kasih Bu. Ya, saya jawab langsung ya Mbak. Jadi begini, setiap sanggah yang maju itu kita konfirmasi dengan bukti fisik. Jadi bukti fisiknya itu tertera dalam Dapodik
ada juga yang salah ya. Misalnya yang salah itu contoh teman-teman itu sebenarnya bukan salah karena dia itu sebenarnya sudah pindah di sekolah swasta, ditugaskan di sekolah swasta, tapi dapodiknya tuh masih ada yang menggunakan masa, karena kan itu adalah yang boleh ikut ujian adalah guru yang terdaftar di dapodik. Dan guru yang penting terdaftar di dapodik. Tapi ketika afirmasi baru yang aktif 3 tahun berturut-turut, maka ada yang terdaftar di dapodik, dia ngajar tahun berapa, dia tidak aktif, kemudian dia menjadi operator, ya kan? Kemudian dia mengikuti lagi. Dia statusnya guru, tapi 1 tahun 2 tahun off. Dia bisa ngikut. Ada pertanyaan misalnya nih, dia operator bisa ngikut, tapi dia pernah jadi guru. Dia terdaftar di dapodik sebagai guru. Tapi dia 2 tahun 3 tahun tidak mendapat jam mengajar. Dia boleh ikut, tetapi tidak ada afirmasi apapun. Satu. Kemudian yang tadi pertanyaan Ibu tadi, jadi ketika menyanggah itu, menyanggah untuk dirinya ya, bukan menyanggah orang lain. Tadi kenapa dia yang lulus bukan saya? Itu mesti nggak diperhatikan, karena sanggahan itu hanya untuk diri sendiri. Mengapa saya tidak? Karena sebab. Karena saya merasa saya 3 tahun berturut-turut, kenapa afirmasi 3 tahun berturut-turut tidak ada, tidak saya dapat. Itu kan misalnya merasa. Ternyata setelah kita cek, yang satu itu banyak. Sebagian besar sanggahan itu merasa dirinya berhak untuk mendapatkan afirmasi di atas 35 tahun dengan 15 poin atau 75 karena merasa 3 tahun berturut-turut. Syaratnya ada, tertulis jelas 3 tahun berturut-turut tanpa putus mengajar di dapodik. Artinya mungkin ada ibu bapak yang setelah kita cek itu tidak berturut-turut. Jadi ada 1 semester, 2 semester, 1 tahun, 2 tahun putus. Sehingga tentu kalau itu sampai kita beri afirmasi itu ada yang bisa mem-PT-UN-kan karena dasarnya bukti dia tidak 3 tahun kenapa dapat afirmasi. Nah itu yang harus dilihat lagi untuk melihat kembali ya, karena kami itu menerima WA banyak sekali yang seperti itu. Bahkan dari menggunakan berbagai kekuatan gitu untuk menyampaikan ya, tapi kita berpegangnya pada data yang ada di dalam dapodik bahwa 3 tahun berturut-turut tanpa putus itu ada di dalam pasal Permenpan RB 28 untuk mendapatkan afirmasi 15%. Tidak ada pengaruhnya yang punya sertik atau tidak, karena kan ketentuan sertik itu langsung dapat 100, ya kan? Sertik itu langsung, yang guru negeri yang punya sertik itu pasti lolos karena dia dapatnya kompetensi teknis 100. Sedangkan guru swasta itu sudah pasti. Kalau ada swasta yang tidak, ada swasta yang nilainya 0, berarti dia sebenarnya dari swasta sudah secara sah kita teliti dia sudah menjadi guru negeri, dia tidak dapat afirmasi. Tetapi dia jadi guru negeri yang skornya tidak 0 ya. Jadi itu semuanya dasarnya adalah bukti. Jadi kalau menyanggah sanggahannya itu mengapa dia lulus itu pasti tidak diperhatikan karena sanggah itu adalah untuk dirinya bukan untuk orang lain. Sedangkan sanggah yang untuk orang lain itu misalnya kadis, kepala dinas itu bisa bersurat ya, tidak ada dalam SSCASN, tapi karena dia yang tahu persis data A, B, C, D dia bisa bersurat, itu baru nanti menjadi pertimbangan tim Panselnas. Itu kira-kira jawabannya ya Bapak Ibu. Iya, terima kasih Ibu. Dan ini ada satu lagi Ibu. Ya. Dari peserta, kapan pemberkasan lolos tahap 1 Ibu? Kemudian mungkin nggak jika di tahap 2 pemerintah kabupaten menutup untuk pengisian formasi di tahap 3? Ya. Mohon penjelasannya Ibu. Ya, pemberkasan tolong Bapak Ibu ngecek di akun SSCASN-nya. Karena di situ SSCASN pemberkasan itu sudah bukan kewenangan kita Kemendikbud ya, kita sudah mau menyediakan dan pemberkasan itu ada di BKD. Jadi nanti BKD yang mengirimkan pesan lewat akun SSCASN-nya seharusnya ini sudah dimulai, tapi memang mungkin belum karena kan baru ketentuan ujian seleksi kedua ini kan baru akan dibuka. Sedangkan pertanyaan kedua, ini pertanyaan terakhir ya Mbak, sebelah saya ada agenda. Saya tahu kalau banyak sekali yang raise hand ya, dan nanti akan saya buat ini IG live, nanti saya umumkan kalau memang ada pertanyaan di live IG. Tapi pertanyaan yang kedua tadi itu tidak disetujui oleh Panselnas.
Jadi ada daerah-daerah karena mempertimbangkan anggaran. Jadi sebenarnya anggaran itu ketidakpahaman ya, bukan ketidakpahaman. Informasi dari DJA, Direktorat Jenderal Anggaran itu belum sampai dengan baik kepada daerah bahwa merasa anggaran DAU-nya tidak ada. Sebenarnya itu ada. Sehingga mereka kemarin sudah teridentifikasi kemarin sore, hari Jumat sore itu rapat Tanselnas membahas hal ini. Itu tidak disetujui. Jadi daerah-daerah yang sudah tanda tangan surat pernyataan SPPJM bahwa Kabupaten A akan menerima formasi dari Ibu, ternyata di ujian 1 baru lolos 1.000, yang 2 mau ditutup. Itu kan ya pertanyaannya, tidak mau lagi itu tidak diterima. Jadi tetap akan dibuka formasi sesuai yang awal 506.000. Demikian Bapak Ibu yang saya cintai, saya hormati, saya banggakan. Jawaban dari saya itu sekaligus saya tadi sambil paparan, sambil menjawab berbagai pertanyaan publik terkait dengan beberapa hal. Saya berjanji akan memberikan satu forum untuk teman-teman khusus ini di lain waktu, karena saya tahu banyak sekali yang mengganjal di hati Bapak Ibu terkait dengan hal ini, terkait dengan seleksi guru P3K ini. Banyak sekali yang tidak dipahami. Jadi setiap apapun yang Ibu Bapak Ibu sampaikan, atau tidak, ini saya sampaikan Mbak Paryanti, itu di akun saya itu 50% haters, 50% bukan. Saya tidak menganggap dia sebagai haters yang mengata-ngatai, karena saya menyadari setiap pernyataan itu ada latar belakangnya. Jika kekecewaan itu pasti ada sebabnya. Melihat sesuatu dari perspektif yang berbeda. Saya menyadari dan saya kadang berpikir dalam posisi Bapak Ibu guru honorer yang ingin mendapatkan kepastian. Jadi apapun umpatan yang saya terima itu saya anggap sebagai informasi. Mungkin ini karena ketidaktahuan, maka saya sampaikan dalam setiap kesempatan seperti ini itu pelurusan informasi. Semoga apa yang saya sampaikan itu sedikit bisa menambahkan wawasan dan pemahaman Bapak Ibu tentang seleksi guru ASN P3K. Yakin bahwa Kemendikbudristek itu ada di belakang Bapak Ibu guru, karena Bapak Ibu lah aset kami yang kami sedang berjuang bagaimana guru-guru ini bisa mendapatkan kepastian. Jadi yang perlu dipahami adalah itu. Dan ada kamar-kamar tempat bekerja masing-masing yang semuanya itu salurannya bukan hanya di Kemendikbudristek. Itu mungkin Mbak Paryanti. Terakhir, karena jam 11 saya harus ada kegiatan yang lain. Mohon maaf jika tidak bisa memenuhi semua harapan Bapak Ibu dalam pertanyaan. Dan kepada Ibu Yuli, terima kasih untuk forum ini dan teman-teman IGI, karena saya berarti bisa menyalurkan beberapa informasi yang bisa diterima oleh teman-teman guru. Harapannya sih ini live IG ya Mbak, nggak tahu Mbak, live YouTube live apa enggak, itu bisa dilihat, baca dan dengar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.